Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah dimanapun kalian berada. Oh iya, untuk yang baru mampir, kenalin ya, aku seorang ibu rumah tangga. Di channel ini aku bahas mengenai kegiatan ibu rumah tangga dan budgeting. Oke teman-teman, jadi pada kali ini tuh aku mau budgeting di bulan November ya. Seharusnya ini tuh di awal karena baru sempat, di dunia nyataku ternyata lebih sibuk ya teman-teman. Sehat-sehat ya buat kalian semuanya. Gimana nih? Masih pada budgeting atau malah udah bosen karena selalu boncos? Gak apa-apa ya, kalau bosen rehat dulu sejenak, nanti kita terusin lagi. Nah, jadi untuk budgeting bulan Oktober kemarin tuh aku nggak ada budgeting sama sekali ya, karena qadarullah aku lagi diuji kesehatan dan harus dirawat intensif di rumah gitu. Jadi selama bulan Oktober kemarin tuh benar-benar nggak ada upload. Gimana nih kabar kalian semuanya? Semoga pokoknya pada sehat-sehat ya. Dan yang lagi sakit, semoga segera Allah angkat sakit dan penyakitnya. Gimana udah pada budgeting apa belum? Dan gimana, aman apa enggak? Dan yang selalu bilang katanya ngapain sih budgeting, katanya kesannya kan pelit dan lain-lain. Bodoh amat, singkirkan ya teman-teman. Karena kita di setiap rumah tangga itu punya tujuan dan prinsipnya masing-masing. Nah, langsung aja ya teman-teman. Di sini ada anggaran kewajiban seperti biasa, ada kontrakan sebesar 650.000, kemudian tabungan pendidikan ini 100.000, dan ini tabungan pendidikan untuk jangka pendek ya teman-teman. Ini persiapan untuk anakku masuk SD. Lanjut lagi, ada wifi itu sebesar 150.000, kemudian ada listrik, arisan, dan yang terakhir itu ada les anak. Dan untuk listrik di sini aku masih seperti biasa ya, 250.000, itu kadang lebih dan kadang juga kurang gitu. Dan untuk arisan itu sebesar 100.000, dan yang terakhir untuk les anak itu sebesar 250.000. Jadi total di kewajiban itu sebesar 1,5 juta ya teman-teman. Nah, dan untuk selanjutnya itu ada anggaran di kebutuhan harian. Jadi untuk kebutuhan kita sehari-hari. Dan untuk kebutuhan setiap rumah tangga itu berbeda-beda ya bun, jadi enggak bisa disamaratakan gitu. Ada beberapa yang komen katanya untuk uang jajan sebesar 200.000 itu enggak bakalan cukup. Ya kita menyesuaikan aja gitu. Kalau misalkan kita bertiga anak ya enggak mungkin kan cukup 200.000. Dan kalau ada, karena aku kan ini masih satu dan anakku juga jarang banget untuk jajan di luar, palingan kalau abis les gitu atau abis ngaji dia minta ke warung sembako, dan itu pun jajannya paling 5.000. Kan beda ya, kalau di Alfa itu pasti 10.000 ke atas, sedangkan kalau di warung sembako dengan uang 10.000 itu sangat cukup banget. Dan untuk lesnya juga enggak tiap hari. Dan kebetulan juga aku ada usaha gitu, warung, jadi terkadang gitu untuk jajan anak dari warung gitu. Dan untuk budget yang di sini tuh hanya untuk ketika keluar, misalkan dia pergi les atau pergi ngaji gitu, atau sekedar pergi keluar lah gitu, ada untuk isi dompet gitu. Jadi memang nggak bisa disamakan gitu. Yang mungkin dengan aku sharing begini bisa mengikuti gitu, maksudnya ngikutin caranya, ngikutin apa aja sih yang perlu dibudgetin. Tapi untuk anggarannya itu masing-masing gitu, kira-kira kita butuhnya berapa sebulan gitu, nggak mesti mentok tok kayak aku gitu, enggak gitu ya. Balik lagi ke pribadi masing-masing, berapa sekiranya dalam sebulan itu. Oke, lanjut aja. Di sini ada belanja bulanan itu sebesar 300.000, belanja mingguan 600, kemudian beras di 350.000, dana tak terduga ini 500.000, hiburan anak 250.000, dan yang terakhir itu ada jajan anak 200.000. Jadi
Jadi total untuk kebutuhan di sini sebesar 2.100.000 ya teman-teman. Dan jangan lupa juga di sini aku tulis sosial, jadi untuk saling mengingatkan kita dalam setiap bulannya itu harus ada mengeluarkan gitu zakat untuk kita gitu, sedekah, dan untuk orang tua sedikit juga orang tua bakal merasa dihargai dan pastinya senang gitu walaupun enggak banyak ya teman-teman. Nah lanjut lagi di sini, pokoknya aku udah kelar yang aku budgetin ini hanya kewajiban dan kebutuhan, dan untuk yang lain-lainnya itu aku khususkan di sinking funds. Dan kalau misalkan ada beberapa budget yang tidak sesuai, itu paling aku masuknya ke anggaran dana tak terduga ya teman-teman. Nah lanjut lagi di sini aku mau posin langsung ke dompet pintarnya ya teman-teman. Dan sekali lagi aku ingatkan ya teman-teman, jadi dengan budgeting ini bukan berarti kita pelit ya, karena kita punya tujuan untuk keuangan kita sendiri. Karena kalau misalkan kita nggak di budgeting kayak gini ya, nggak diatur gitu, nggak ditata, otomatis keuangan kita juga nggak bakalan teratur dan pastinya akan berantakan. Nah untuk bulan kemarin, walaupun di bulan Oktober itu, walaupun aku nggak budgeting, tapi tetap aku ada tulis untuk setiap pengeluaran, kemudian untuk setiap pemasukan. Jadi diusahakan ya minimal setiap pemasukan dan pengeluaran itu ditulis, nggak mesti ditulis kayak kewajiban, kebutuhan kayak gitu, nggak perlu juga. Yang penting ada aja gitu. Kalau ada, maksudnya ada surplusnya gitu, uang masuk berapa, uang keluar berapa. Jadi kita terkadang kan tanda tanya ya, ini uang kemana, kok bisa banyak banget pengeluarannya gitu. Dengan ditulis ini bakal menjadi acuan ke depannya gitu. Oh iya, uang banyak ini kita ternyata banyak pengeluarannya di alokasi ini. Oh berarti bulan depan kita harus dikurangi nih, gimana caranya gitu. Atau kalau tidak sesuai anggaran kan kita bisa tambah anggarannya gitu. Lanjut lagi, ini aku mau langsung aja dimasukkan ke posnya masing-masing sesuai dengan budget yang telah ditentukan tadi ya teman-teman. Dan mohon maaf sekali lagi kalau misalkan dalam pengambilan video ini ada yang kurang jelas ya, karena beberapa kali tag video di budgeting sebelumnya itu selalu ada yang komen kurang jelas. Jadi mohon maaf ya, tapi aku usahakan ini sebaik mungkin. Cuman ya nanti hasilnya ketika udah di post kadang berbeda gitu. Kalau misalkan ini diedit bagus, tapi ketika udah di post suka blur kayak gitu. Oh iya, sambil berjalan ini aku masih masukin anggarannya. Sebelumnya mau sapa dulu teman-teman semuanya sambil nyimak budgeting aku. Kalian lagi pada ngapain? Boleh ya coret-coret di kolom komentar gitu. Semoga semua apa yang aku share ini bermanfaat dan tentunya menginspirasi ya, dan bisa keuangan kita itu bisa semakin membaik gitu. Pokoknya tetap semangat di era gempuran ekonomi yang tidak baik-baik saja ya. Semoga perekonomian kita segera membaik ya teman-teman. Kalian ngerasa gak sih sekarang tuh kayaknya uang tuh gak ada harganya gitu, dalam artian nih contohnya aja, sekarang uang 100.000 gitu yang biasanya dapat banyak segala macem gitu, ini sekarang 100.000 atau bahkan nih kalau aku belanja bulanan 350.000, 300.000 itu kok dapatnya sedikit banget gitu kan. Nah mungkin ini yang dinamakan dengan inflasi ya teman-teman, dimana nilainya tetap tapi dimana uangnya tetap tapi nilainya berkurang gitu, karena diakibatkan oleh harga yang semakin menaik gitu. Mungkin dulu uang 100.000, 300.000 itu dapatnya banyak banget gitu ya, beda dengan sekarang.
Nah maka dari itu mulai sekarang gitu kita harus menyiasatinya, mungkin bisa dengan investasi gitu. Nah kalau aku pribadi sendiri itu lagi mencoba dengan investasi di emas batangan ya teman-teman. Dan emas batangannya ini aku nggak berupa fisik gitu tapi digital, karena menurut aku pribadi ya gitu, tapi ya beda, balik lagi ke pribadi masing-masing. Nah kalau menurut aku pribadi dengan uang digital ini kan nggak terlihat ya, emas batangan digital ini nggak terlihat, jadi mengurangi resiko gitu. Apalagi kan di zaman yang sekarang yang ekonomi serba susah, yang dimana orang-orang gitu melakukan berbagai hal gitu untuk mendapatkan, untuk memenuhi ekonominya. Nauzubillahimin dalik ya, aku ngerinya begitu gitu. Jadi sampai saat ini aku tuh belum kepikiran untuk beli emas batangan secara fisik ya, karena emang masih terngiang-ngiang aja gitu. Apalagi sekarang kan banyak kayak hipnotis dan lain-lain gitu ya. Emang sih digital juga sekarang merajalela hipnotis, cuman ya aku ngerasanya aman aja gitu selagi kita nggak merespon orang-orang yang baru dikenal. Sekarang kan banyak banget ya yang berdalih dapat giveaway segala macem, pokoknya banyak banget di berbagai media sosial. Atau aku bahkan pernah dapat gitu ya yang WA menawarkan segala macam tapi kita harus bayar dulu. Nah itu mungkin salah satu yang bisa ngehack data-data kita gitu ya. Nauzubillah ya, semoga kita semua dijauhkan dari orang-orang zalim seperti itu, dan semoga keuangan kita semuanya segera membaik ya teman-teman. Nah lanjut lagi, di sini aku mau ganti stiker challenge kalendernya ya. Dan kebetulan ini tuh udah sisa-sisa terakhir, karena masya Allah ini kita udah tinggal sebulan lagi ya, 2 bulan November Desember, masya Allah udah di akhir bulan aja. Gimana nih untuk resolusi 2024, apakah udah terchecklist? Dan semoga yang belum terchecklist itu masih ada kesempatan 1 bulan ini ya. Semoga Allah permudah gitu, masih ada kesempatan, diberi kesempatan untuk terchecklist di tahun ini gitu. Walaupun nggak terchecklist di tahun ini, semoga Allah kabulkan di tahun selanjutnya ya teman-teman. Masya Allah, yang pastinya kita udah nyiapin lagi ya untuk resolusi 2025. Rasanya cepet banget ya teman-teman, dari 2024 ke 2025. Setiap tahunnya tuh kayaknya cepet banget. Baru juga Januari kita bikin resolusi, udah akhir lagi, udah mau awal tahun lagi. Gimana nih untuk teman-teman tipe yang suka bikin resolusi apa enggak? Aku tuh lagi suka banget, udah berapa tahun ya, udah hampir 3 tahun selalu bikin resolusi setiap awal tahunnya. Dan itu masya Allah mungkin merupakan salah satu manifesting untuk kehidupan kita gitu. Jadi secara tidak langsung masuk di alam bawah sadar kita. Oh iya, tahun ini kita harus apa nih gitu, tahun ini harus apa. Insya Allah ya di next budgeting bulan Desember aku mau bikin resolusinya. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya, diberikan kesehatan, panjang umur, dan tentunya untuk selalu bisa sharing ke teman-teman semuanya. Nah ini lanjut lagi, karena berhubung ini nggak full, jadi aku mau masukin ke saving challenge 100.000 dan 50.000, karena sekarang ini menjadi tujuan aku banget gitu, titik fokus. Jadi aku mau fokusin ke saving challenge ini, karena aku nggak punya saving challenge Idul Fitri ya. Kalau ngelihat teman-teman yang lain gitu, sesama konten kreator itu mereka pada bikin tabungan Idul Fitri. Insya Allah di tahun berikutnya itu aku pengen bikin juga untuk saving challenge tabungan Idul Fitri itu gitu. Jadi ya udah aku inisiatifin ini untuk hitung-hitung saving challenge Idul Fitri aja gitu, tapi dengan cara dibagi kayak gini gitu, saving challenge 100 sama 50.000, karena
sesuai yang telah aku bahas di video budgeting sebelumnya, itu aku paling gak bisa untuk saving challenge receh ya teman-teman, karena aku usaha dan receh itu selalu dipakai. Kalau udah diisi baru juga sedikit udah ditukar, jadi kayaknya gitu gak semangat gitu ngelihatnya. Kan kayaknya seru ya, 50.000 sama 50.000 gitu, 20, 10 sesuai nominal, itu kayaknya seru gitu ya, semua nominal ada. Karena berhubung aku nggak bisa, ya udahlah, aku pikir dengan challenge 50 sama 100 ini ya udah gitu, aku pakainya yang sekiranya enggak bakal terganggu gitu. Pokoknya untuk yang punya saving challenge Idul Fitri, karena kita sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadan ya, sekitar 3 bulan lagi, dan 4 bulan lagi berarti kita mau lebaran. Semoga saving challenge-nya segera terkumpul ya, apalagi sebagai perantau ya, itu sangat dianjurkan gitu, karena kalau biaya mudik itu berasa banget gitu, termasuk aku gitu, kayaknya berasa banget gitu kalau bagian mudik, tapi emang seru sih. Bermudik-mudik ria, rusuh, segala pakaian, makanan diboyong ke kampung, dari kampung boyong lagi ke rantau ya, begitulah. Terkadang suka mikir juga, ya Allah ini sampai kapan, tapi ya udahlah, dinikmati aja. Pokoknya buat semua perantau yang belum punya rumah juga gitu, yang diharuskan selalu ngikutin suami, semangat ya, semoga tahun depan kita mempunyai rumah. Pokoknya cita-cita kita semua terwujud ya. Dan ini aku mau lanjut lagi untuk isi sinking funds wajib aku. Jadi yang dompet kuning ini tuh wajib banget setiap bulannya untuk aku isi ya, karena kayak modal Ramadan, terus gift dan lain-lain, itu wajib banget aku isi. Dan sedangkan yang coklat itu kalau misalkan ada budget lebih baru aku isi. Oke teman-teman, ini udah di penghujung video ya. Pokoknya mohon maaf apabila dalam penyampaian, dalam perilaku atau lain-lain yang salah dan kurang berkenan, mohon dimaafkan ya teman-teman, karena memang aku masih dalam tahapan belajar juga, dan ini sekadar sharing. Semoga apa yang aku sharing ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semuanya. Sekian ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.